Kita belajar apa itu short selling ya sebelum kita ngomong soal apa itu namanya short squeeze. Oke. Short selling itu adalah gini, kita kalau beli saham anggap aja saham ERA misalnya ya, Rp2.700. Supaya bisa profit, kita mengharapkan bahwa saham itu harganya naik, betul? Itu artinya kita punya long position. Oke. Nah, ada lagi namanya short position. Itu artinya apa? Kita nggak punya saham ERA, ya, pinjem saham ERA punyanya Pak Hendra, misalnya, ya, untuk saya jual sekarang di harga 2.700 misalnya. Nah, kalau long kita mengharapkan supaya profit untuk harga sahamnya naik, kalau short kebalikannya, kita mengharapkan harga saham ini turun. Kok bisa, Pak? Ya, supaya bisa profit. Karena ketika kita pinjam sahamnya Pak Hendra ERA di harga 2.700, maka kita berjanji pada besok atau 2 hari kemudian misalnya, ya anggap aja begitu sederhananya, kita akan beli lagi ini saham ERA di harga misalnya anggap aja 2.500. Ya, jadi kita jual sekarang, ambil uangnya dulu sekarang, kemudian untuk kita kembalikan sahamnya Pak Hendra 2 hari kemudian kita akan beli ERA. Diharapkan pada 2 hari kemudian harga ERA itu berubah atau turun jadi Rp2.500 per lembar saham, dan kita beli ERA di harga 2.500 itu supaya kita bisa mengembalikan seluruh saham yang kita pinjam dari Pak Hendra ke beliau. Itu namanya short selling. Ya. Apakah Bapak Ibu mengerti atau bingung? Kalau mengerti, tolong bilang mengerti. Ngerti ya? Kalau misalnya bingung pun nggak apa-apa, tinggal diputar ulang rekamannya. Ya, itu namanya short selling. Nah, kalau di Indonesia itu lumayan langka ya praktek short selling ini. Kenapa? Karena pertama prosedurnya panjang. Kemudian dulu pernah ada kasus bahwa gagal bayar. Ada banyak kasus dulu short sellers, dia nggak bisa ngembalikin saham yang dia pinjam. Karena apa? Harga sahamnya ternyata bukannya turun, tapi malah tambah naik. Ya, akhirnya apa? Dia akhirnya lebih besar. Ya, ternyata saham yang dia pinjam seharga 2.700 per lembar saham ERA, ya, ternyata 2 hari kemudian harganya jadi 3.500. Wah, ya rugi luar biasa, Pak Ibu. Jadi, kalau punya posisi long, ya itu secara teori kita punya keuntungan itu tidak terbatas, ya. Karena terserah itu saham harganya mau naik seberapapun. Dan sebaliknya, kalau kita punya posisi short, kita punya batas kerugian itu tidak terbatas, Pak Ibu. Ya, itulah bahayanya, ya. Dan shorting ini adalah cuman untuk trader-trader yang punya tingkat sophistication tinggi, Pak Ibu ya. Jadi tidak dianjurkan untuk yang baru pertama kali belajar trading. Nah, sebenarnya fitur short selling ini sudah ada sejak dulu di Bursa Efek Indonesia, Pak Ibu. Cuman tidak terlalu digembar-gemborkan, ya. Dan kalau ada pun lumayan panjang prosedurnya. Nah, sejak COVID kemarin, pandemi kemarin, Februari Maret, fitur short selling ini benar-benar dihilangkan atau di-disable. Kapan mau diaktifkan lagi fitur short selling ini? Ya tinggal rencananya sih sekitar Maret rencananya, ya. Tapi tetap kita harus tunggu petunjuk pelaksanaan dari Bursa Efek Indonesia untuk bisa membuka keran untuk short selling. Apakah ada dari Bapak Ibu yang tertarik untuk
punya fitur short selling di account-nya? Kalau punya, tolong bilang di komen. Ya, nanti dampaknya akan saya ceritakan, Pak Paul. Yes, betul. Ini gambling banget ini, Pak Ibu. Shorting itu sangat risky, Pak Ibu ya. Apalagi kalau market lagi bullish, waduh. Tapi kalau market lagi sideways atau terutama market lagi downtrend, wah itu saatnya nge-short. Ya. Ketika market bullish kita go long, ketika market sideways kita ya nggak pakai apa-apa, yang mau short mau long ya mau gimana lagi, namanya sideways. Tapi ketika market downtrend itulah saatnya short selling. Dan memang fitur ini tidak untuk trader pemula, Pak Ibu ya. Harus punya pengalaman ya, dan memang ada minimum pembukaan account-nya, Pak Ibu. Tapi nanti gimana detail pastinya nanti akan saya kirimkan dalam grup ketika sudah ada petunjuk pelaksanaannya. Memang short selling itu sangat risky. Apakah setiap akun bisa short selling? Iya, itu juga termasuk kita lagi nunggu gimana juklaknya ya, petunjuk pelaksanaannya. Atau mesti daftar dulu? Iya. Nah, sama, tetap juga kita tunggu juklaknya gimana prosedurnya. Nanti kalau ada detail yang lebih lanjut pasti saya kirim ke grup. Ya. Jadi kalau long position kita untung ketika market bullish, ketika short position kita untung ketika market lagi downtrend. Simpel ya, udah ngerti semua ya, arti short selling ya. Udah ngerti ya? Kalau ngerti, kalau belum mengerti, kalau bingung nanti bisa tinggal putar lagi rekamannya. Kemudian gimana dampaknya terhadap market? Ya, contohnya di Amerika, ya itu lagi ngetren yang namanya short squeeze. Ya, ini ada ceritanya, Pak Ibu. Ada sebuah saham, ada beberapa saham ya, namanya GameStop, ya, kemudian BlackBerry, ya. GameStop ini adalah saham perusahaan toko game, ya, di mana sekarang ini toko game retail itu terutama di Amerika mulai nggak laku. Karena apa? Semua game mulai didistribusi secara digital, alias cuma di-download aja secara resmi. Oke, jadi peran retailer game, toko pengecer game itu mulai tambah berkurang, Pak Ibu. Karena semua go digital, apalagi masa pandemi kayak gini, ya. Otomatis itu berimbas pada harga saham GameStop yang tambah menurun. Ya. Dan tahu sendiri berikutnya BlackBerry. Siapa yang nggak tahu BlackBerry? Nggak tahu semua kan ya. Dan sekarang penggunaan BlackBerry sudah nggak sepopuler dulu lagi. Otomatis sahamnya sangat downtrend berat. Oke. Jadi apa akibatnya kalau saham downtrend berat? Otomatis gampang di short. Gampang di short. Oke. Karena kalau sahamnya turun, wah tambah yang short sellernya GameStop sama BlackBerry ya tambah cuan, Pak Ibu. Ya, tapi ternyata di Amerika itu ada sebuah gerakan online ya. Gerakan online ya di Reddit. Ya itu adalah forum media sosial yang ada di Amerika. Kita nggak bisa akses kecuali pakai VPN ya. Mereka itu bersatu, Pak Ibu, bersatu untuk melawan para short seller. Ya. Jadi, misalnya gini, misalnya ada sebuah fund manager ABCD, ya. Dia ABCD itu shorting saham GameStop dan BB. Ya. Anggap aja GameStop aja lah. Ya. Nah, karena shorting otomatis fund manager ABCD itu berharap bahwa sahamnya turun, oke, supaya ABCD bisa untung. Tapi ada sebuah gerakan di Reddit
yang tahu bahwa ABCD mau shorting, gerakan ini itu rame-rame memborong saham GameStop supaya harga sahamnya naik, Pak Ibu. Ya, harga naik. Akhirnya apa? Beneran harga GameStop itu naik. Apa yang terjadi? Maka ABCD itu harus mengcover their short. Artinya apa? Mereka udah pinjem sama GameStop untuk di short, otomatis mereka kan harus balikin ini saham ya ke yang punya. Tapi karena harga saham GameStop itu naik, otomatis dia mesti harus membeli saham-saham saham GameStop itu dengan harga yang lebih tinggi, mau nggak mau. Akhirnya apa? Namanya dia kena squeeze, ya, alias kena apa ya? Kena peras ya, diperas gitu ya, kena squeeze. Dan itulah arti dari namanya short squeeze. Ya, dan market melihat ini, ya, mereka panik, ya, dikira akan ada sebuah gerakan besar yang bisa merontokkan bursa, Pak Ibu. Itu kenapa kemarin terjadi banyak sentimen negatif, ya, bahwa ada sebuah gerakan kayak pemberontakan gitu ya, secara virtual, padahal ya bahwa masa depan bursa akan berubah. Nah, karena masyarakat itu tidak suka perubahan, otomatis banyak orang yang panik, dan akhirnya memicu gerakan sell besar-besaran di Amerika dan Eropa dan dunia. Ya, itulah penjelasan soal short squeeze. Apakah Bapak Ibu sudah mengerti? Yes, game di hold. Kenapa? Karena sekuritas Amerika yang paling gede di sono, yang untuk para retailer namanya Robinhood, mereka udah nggak mau buka order untuk GameStop sama BlackBerry juga. Nah, untuk ada batas berapa harinya itu nanti juga akan ada di juklaknya. Saya juga pengen tahu berapa harinya. Itu juga saya pengen tahu. Kalau saham LRB apakah kita bisa buy? Ya, saya juga pengen tahu itu ya. Kan asik kan ya, sebuah saham di ARB ya. Kalau di ARB otomatis Anda kalau beli, besoknya biasanya ada momentum tambah turun lagi, betul? Yes, betul Stefan. Dengan adanya fitur short selling, maka market akan jadi tambah volatile otomatis. Itulah risikonya, oke? Ya, jadi tidak ada sebuah fitur yang benar-benar sempurna 100%. Setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada konsekuensinya. Oke. Jadi kalau fitur short selling itu dibuka, ya, apalagi itu umum, otomatis market tambah volatile. Ya. Nilai transaksi tambah gede. Oke. Tapi sisi positifnya ketika market downtrend, ya, itu tambah banyak kesempatan. Apalagi buat para trader yang short selling untuk cuan. Tapi sekali lagi saya harus bilang bahwa short selling ini is not for everyone. Oke. Oke, udah mengerti semua ya. Itulah efeknya short squeeze. Kemudian berikutnya. Ya. Itu juga ditambah oleh namanya margin call, ya, margin call. Halo Bu Indrawati, selamat siang Bu. Kemudian margin call, sebentar ya. Margin call. Oke, shorting udah ngerti, yang namanya margin call. Oke. Bapak Ibu, ketika Anda trading dengan account sekuritas, itu kita artinya kita sedang trading pakai akun namanya regular, ya, regular. Ya, di samping regular ada sebuah tipe rekening sekuritas yang namanya margin. Ya, dianggap aja ini kalau regular itu kayak
apa ya, kayak rekening biasa ya, rekening biasa atau rekening tahapan gitu ya. Tapi rekening ini kayak rekening apa BCA prioritas gitulah ya. Nah, itu seperti itu apa itu analoginya. Oke. Nah, kalau di rekening reguler biasa itu ada fitur namanya limit. Ya, limit. Oke, limit itu sama dengan alias kita beli saham pakai ngutang ke sekuritas. Oke. Ngutang ke sekuritas itu maksimal 4 hari. Alias bahasa kerennya itu adalah T+4. Oke, kalau lebih dari 4 hari akan di force sell oleh sekuritas. Oke, ini kalau di account reguler, ya. Nah, kalau di account margin, ya, itu juga ada namanya limit, tapi tidak ada batas waktu mau dipakai sampai berapa hari, bahkan berapa bulan. Oke, tapi ada batas juga, yaitu namanya margin limit. Oke, margin limit yang dipakai sesuai dengan peraturan OJK itu adalah 65%. Apa itu margin limit 65%? Itu adalah batasan berapa nilai rupiah yang boleh dipinjamkan ke nasabah untuk beli saham ketika nasabah pakai limit alias ngutang. Ya, ada rupiahnya itu. Jadi gimana cara ngitungnya? Itu ada namanya haircut. Oke, haircut. Jadi kalau Bapak Ibu, misalnya sebuah saham ya, ada haircut value, misalnya berapa? 50% misalnya. Oke. Itu artinya maksimal duit ngutang yang kita bisa beli, bisa pakai ya dari sekuritas untuk beli saham ini maksimal cuma didanai senilai 50% doang. Itu namanya haircut. Ya, apakah sampai sini Bapak Ibu mengerti? Kalau mengerti, tolong bilang mengerti. Thanks. Yang ngerti hanya 3 member saja kah? Ngerti ya? Ngerti ya? Oke, bagus. Ngerti. Penjelasan saya cukup gampang kan ya? Saya pakai bahasa sesederhana mungkin. Oke, haircut. Nah, otomatis ketika balik ke market ya, otomatis ketika market bullish, ya, bullish kemarin selama 3 bulan, yang mengakibatkan transaksi IHSG itu naik sampai rata-rata hampir berapa? 17 triliun ya per hari. Iya, awalnya cuma 9 triliun, Pak Ibu. Jadi hampir naik 2 kali lipat. Itulah kenapa kemarin-kemarin itu banyak sekuritas yang koneksinya batuk-batuk. Kenapa? Karena mereka bandwidth-nya atau kapasitasnya itu mentok, ya. Tapi jangan khawatir, dan Putira udah upgrade kapasitas Pak Ibu. Jadi kalau udah perhatikan, ya, bahkan dengan IQ Plus ya,
ya, dan HPX ini hampir sama, ya. Bahkan malah kadang-kadang lebih cepat HPX koreksinya ketika live trade, ya. Tapi tetap tidak ada namanya sekuritas yang benar-benar 100% lancar, car itu ya, itu nggak ada, Pak Ibu. Paling cuman 99%-an lah supaya lancar, koneksinya lancar. Dalam setahun, oke? Jadi karena terjadi overload, itulah koneksi jadi kadang terhambat. Ya, tapi sekarang udah lancar. Oke, nah karena nilai transaksi naik, ya, otomatis banyak yang pakai margin, ya, banyak pakai margin. Oke, kalau pakai margin dengan rasional, ya, ingat ya power ya, rasional, ikhlas, pasrah, berani, ya, rasional, nggak sampai over, ya, itu sih nggak apa-apa, Ibu, ya. Cuman ternyata ada banyak ya, banyak ya, yang apa itu pakai limit, oke, sampai margin limit, sampai mentok, oke. Anggap aja gini, nilai akun dia itu adalah 10M, 20M, 30M. Otomatis dia bisa ngutang sampai 60M, 70M, Pak Ibu. Ya, itu baru satu orang loh ya, satu orang gitu ya. Otomatis margin limitnya mentok. Oke. Kemudian ditambah lagi ketika market naik, karena market koreksi, ya mau gimana lagi? Selama 3 bulan ini, ya market itu ngegas terus, Pak Ibu. Ya, ngegas terus. Ya, otomatis harus ada yang namanya sesi profit taking, dan ketika market naik belum di take profit, kemudian kena namanya short squeeze tadi, otomatis market mengalami koreksi alias masuk sesi profit taking, otomatis harga saham pada terkoreksi, dan akhirnya efeknya buat para pemegang margin account kena yang namanya margin call. Ya, apa itu margin call? Karena portfolio beliau, ya, yang asalnya itu jadi gini ya, maksimal kan 60%, ya. Jadi max limit dalam margin adalah 60%. Nah, awalnya mereka sudah pakai margin sampai mentok sampai 65% di limit, Pak Ibu ya. Tapi karena market mengalami koreksi, otomatis harga saham jadi turun, ya, dan mengakibatkan margin jadi naik. Ya, kalau margin jadi naik di atas 65%, ya, margin ratio, ya, max limit ya dalam margin 60%, atau namanya margin ratio. Kemudian setelah market turun, margin ratio naik jadi 60, di atas 65%. Ya, bisa sampai 68 atau 70 ya, atau bahkan lebih. Sesuai dengan peraturan OJK, ya, kalau sebuah akun margin melebihi 65%, maka harus kena for sale. Ya, akhirnya apa? Banyak kami namanya jual buang barang secara terpaksa. Otomatis itu berimbas pada IHSG. Udah kena short squeeze, sentimen market di luar, ya. Ya memang sentimennya udah harus koreksi sih, betul itu. Ya, kenapa? Tiga bulan loh, Pak Ibu. 3 bulan loh naik terus, ya. Harus ada namanya sesi profit taking, apapun beritanya, ya. Kemudian karena short squeeze dan lain-lain, turun akhirnya market koreksi, otomatis margin ratio bengkak, otomatis harus dijual sampai margin-marginnya masuk di bawah 60% lagi. Itulah yang melatar belakangi penurunan IHSG.
saat ini. Sebenarnya kalau mau dicari teorinya banyak, Pak Ibu. Nggak cuma short squeeze, short selling atau margin call, banyak Pak Ibu. Tapi ngapain dibikin juga? Yang penting kita tuh stick on chart. Betul? Apakah penjelasannya cukup jelas atau cukup membingungkan? Kalau jelas, tolong bilang jelas. Kalau bingung, tolong bilang bingung. Jelas ya? Oke, mantap. Kemudian kemarin Pak Dodi tanya, Pak, kalau time frame yang gede-gede itu bagus, Pak. Apakah tiba-tiba bisa jadi jelek? Bisa. Ya. Kenapa? Karena small time frame, ya, small time frame itu selalu mendahului bigger time frame. Ya, kok bisa? Kenapa? Ya, kayak gini teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Ya. Tanggal berapa? 30 Agustus 2019. 30 Agustus 2019. Ini dia. Stop. Ya. Tunggu ya, tunggu ya. Tunggu ya. Ya, ini dia. Nah, Bapak Ibu, ini adalah chart ISAT monthly. Oke, apakah Pak Dodi ada di sini? Halo Pak Dodi? Halo Pak? Ada nggak Pak? Oke, oke. Ya, Pak Dodi. Ini Pak Dodi. Ya, apakah Bapak Ibu ingat bahwa IHSG itu adalah gravitasi terbesar ya pergerakan saham di Indonesia. Kalau IHSG turun, otomatis banyak saham yang turun dan sebaliknya. Ketika IHSG naik atau bullish, maka banyak apa itu saham yang akan naik. Oke. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Coba dilihat ini ya. ISAT monthly, ini chart monthly-nya bagus nggak ini? Bagus nggak ini? Bagus nggak? Ini udah bandnya meruncing, ya, sempat breakout top box. Kemudian ini dia ya, upper bandnya udah mulai naik ini ya, monthly loh ini. Ini monthly loh ini ya. Luar biasa nih monthly. Ya, tapi ya ingat bahwa trading itu adalah sebuah seni dari probabilitas ya. Ya. Ini ketika 2019 waktu itu IHSG sedang mengalami fase sideways selama 2 atau 3 tahun. Ya sideways terus naik turun. Jadi apalagi terutama Bapak Ibu yang udah trading saham sejak 3-4 tahun lalu. Pernah nggak ngerasain cuan gede turun lagi. Cuan gede turun lagi. Kenapa kok itu terjadi? Karena market atau IHSG pada dasarnya itu sideways dan sideways-nya itu nggak main-main selama 3-4 tahun. Oke, gimana efeknya sama ISAT ini ya, yang monthly-nya keren banget ya. Mari kita lihat. Saya akan gerakkan ya. Ini adalah ISAT monthly. Oke, saya akan gerakkan
chart ISAT ini hari per hari. Oke, ini dia. Ya, ini loh, daily loh. Ya, saya gerakkan hari per hari nanti. Ya, tolong dilihat. Oke, tolong dilihat. Apakah monthly-nya jadi muncrat ya ke utara. Ya, tolong dilihat. Sebentar, saya tidak dulu. Clear. Yes. Oke, mulai dari sekarang. Ting. Nah, ini dia ya, apalagi besoknya nih ya. Tambah ini ya. Wah, ini siap-siap cuan sak ketapruk ini Pak Ibu ya. Kelihatan gitu ya, mau lihat kayak gitu ya. Cuma dilihat, kemudian gimana dilihat. Ting, 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 ting. Oh. Sampai kapan ini? Gimana rasanya? Tambah breakdown bottom box malah, tambah breakdown support malah, isatnya, monthly-nya. Ini dia, mulai ya sampai kapan ini? Ternyata yang awalnya kelihatan mau muncrat di monthly ke utara, ternyata balik sideways lagi, Pak Ibu. Ini dia. Ini dia. Gila. Berapa lama itu satu bisnisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1 tahun lebih, Pak Ibu. Ini dia, mulai kelihatan ini ya. Nah, ini dia. Ini upper band-nya mulai muncrat ini ya. Mulai nengok ke atas ini ya. Dan ini monthly pula. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ding, 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 ding. Langsung cuan gila-gilaan. Ya, sampai tembus resisten atau top box di sini dengan gagah perkasa, Pak Ibu. Pada bulan Desember kemarin, dalam 1 bulan, saham namanya ISAT itu naik 156%, Pak Ibu. Ya, tapi satu bisnisnya itu berapa tahun, sayang? 1,5 tahun hampir ya. Dan sekarang, sampai sekarang, gimana ISAT? Naik lagi, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Akhirnya kena namanya sesi profit taking. Kalau secara chart wise, ya secara chart, ya maklumlah, ya bulan lalu ISAT itu naiknya hampir lebih dari 100% dalam 1 bulan, itu luar biasa, Pak Ibu. Jadi kalau sekarang ini kena aksi profit taking ya maklum ya, tapi gimana prospek ISAT ke depannya Pak Adi? Cerah. Kenapa kok cerah? Karena kemarin ISAT sempat jebolin resisten, tapi meskipun sebuah saham itu prospeknya cerah, tapi apakah artinya ketika Anda tekan enter buy atau beli, itu saham langsung OTW ke bulan? Ya enggak, Pak Ibu. Apakah bisa? Bisa, tapi enggak tiap hari. Ya. Tapi kalau lihat chart monthly-nya, ini saham ISAT ya punya prospek sangat cerah ke depannya. Ini monthly ya, ini monthly ya. Mari kita lihat gimana daily-nya. Thread. Nah, ini dia ya. Bapak Ibu udah ngerti ini ya, arti time frame ya. Ingat ya, hukum alam di market namanya hukum time frame. Oke. Apa itu? Semakin besar time frame itu semakin kuat trennya, dan semakin kecil time frame itu semakin volatile gerakannya. Dan karena daily time frame daily ini lebih kecil daripada time frame monthly, maka otomatis gerakannya sangat volatile. Oke, ini udah sempat mau naik, itu atau malah turun lagi. Ya nggak apa-apa, santai aja, tergantung Anda tradingnya pakai daily atau weekly. Nah, simple. Ya, apakah terjawab pertanyaannya, Pak Dodi? Jadi kan Bapak Ibu ya,
kejadian kayak ISAT ini, monthly-nya yang nggak jadi tembus, alias nggak jadi berangkat, nggak jadi muncrat ke utara, itu cenderung langka, ya langka. Biasanya, umumnya, sebuah saham yang monthly-nya itu bisa kayak meruncing dan mekar kayak tadi dia, itu menurut saya 70-80% itu bakal taman naik ke depannya. Ya, saat ini adalah kejadian langka, tapi harus kita pakai sebagai pelajaran. Ya, seberapa bagus pun chartnya, kita harus tetap disiplin money management. Jangan pernah all in di satu saham itu. Itulah moral of the story-nya, Pak Ibu. Ya, banyak sukses stories saham-saham yang monthly-nya expanding atau muncrat ke utara, kelihatan banyak memekar gitu ya. Banyak banget ya. Kejadian kayak saat ini cenderung jarang. Oke. Apa contohnya? Ya banyak. Era, Dowit, INKP, TKIM. Kalau sebuah saham udah bisa mekar di monthly, itu lebih banyak happy endingnya daripada set endingnya, Pak Ibu. Tapi tetap, meskipun itu, jangan pernah sekali-kali harapkan, Pak Ibu ya, saya ulangi lagi. Jangan pernah sekali-kali harapkan, meskipun chart monthly-nya bagus, weekly-nya bagus, ketika sekali tekan enter, sekali tekan enter, buy itu langsung ke bulan. Ya, tidak. Oke, apakah bisa? Bisa, tapi enggak tiap hari. Otomatis juga tergantung gimana kondisi IHSG pada saat itu. Oke, apakah Bapak Ibu mengerti penjelasan saya? Kalau mengerti, tolong bilang mengerti. Ngerti, Pak Adi. Mengerti ya. Bu nilainya weekly boleh berapa minggu? Oh, terserah Bu, berapa minggu Bu? Terserah, nggak ada batasannya Bu. Sekuatnya, ya sekuatnya. Ya, ingat Bapak Ibu, trading itu adalah sebuah seni, bukan ilmu pasti. Yang penting Anda kuat pegangnya, tabah iman, tahan iman, ya silakan. Ya, tidak ada batasan pasti. Apakah terjawab, Bu Deli? Iya, Pak. Oke. Kemudian udah ngerti soal margin call, ya. Ini dia. Kapan market rebound? Nah, ini dia, ya. Kapan market rebound? Oke. Composite. Ini dia composite. Bapak Ibu, Anda pasti sudah belajar soal Bollinger Band, betul? Ya. Dan ini Bollinger Band-nya ini kelihatan muncrat dan muncratnya ke selatan. Betul, Bapak Ibu? Dan artinya apa? Udah kelihatan downtrend dalam jangka pendek. Terus kapan rebound-nya, Pak Adi? Ya, rebound-nya adalah sesuai dengan hukum alam. Oke, hukum alam. Nanti dalam suatu waktu, ya kapan itu nggak tahu, ya, tapi itu akan terjadi. Sebentar, anotit. Nah ini dia. Ini dia bakal turun ya, bakal turun. Seret ini, cus, ya. Nanti at one point or another, nanti dia bakal sideways seperti ini, candle-nya. Ya. Nah, ketika dia sideways, ya, dia sideways, nanti otomatis band-nya yang sekarang ini kelihatan kelihatan mekar seperti ini, ya, dia akan tambah meruncing, ya, meruncus, ya. Kenapa? Karena dia lagi sideways, ya. Dan ketika sideways, otomatis ketika meruncing, ya, ketika sideways meruncing, ya, otomatis seperti hukum alam pada umumnya, nanti akan terjadi sebuah breakout, Pak Ibu ya. Nah, breakout-nya kemana? Ke utara atau ke selatan? Ya, ke utara, ya, atau amit-amit ke selatan. Ya, ketika squeezing. Ya, mari kita lihat. Kalau weekly-nya ya seperti ini, tunggu ya.
daily, weekly. Nah, ini dia ya. Weekly seperti ini, ya. Tapi di apa? Di clear dulu aja. Nah, weekly seperti ini, ya. Nah, ini dia weekly-nya seperti ini. Lumayan uptrend. Uptrend atau enggak ini? Uptrend atau enggak ini? Lumayan uptrend. Ya, kemudian monthly-nya seperti ini. Spread. Ini dia. Monthly. Nah, ini dia. Ini dia. Monthly seperti ini. Ya. Uptrend enggak ini? Selama mulai kapan ya? Koronce lewat itu mulai kapan ya? Sejak April akhir, bulan April sampai sekarang ini trennya uptrend terus, Pak Ibu. Ya, maka ketika daily-nya squeezing, ya, daily-nya squeezing, ya, balik lagi ke daily. Balik lagi ke daily. Nah, ketika nanti dia akan squeezing, maka kita tinggal tunggu ketika breakout-nya IHSG, ya, IHSG ke utara, ya, maka itulah saatnya IHSG rebound. Oke, kapan itu Pak Adi? Nggak ada yang ngerti kapan itu. Tapi gimana arah IHSG berikutnya? Ya seperti ini arahnya. Oke, apakah Bapak Ibu mengerti penjelasan saya? Karena inilah yang terjadi selama berulang-ulang, ya, berulang-ulang seperti itu. Mengerti ya? Mengerti ya? Itu kenapa saya suka chart yang ada band-nya. Kenapa? Karena kita bisa melihat kemana trennya. Oke? Dan Anda tahu sendiri, ya. Kalau Anda melihat sebuah chart ada band-nya ini, Anda itu bagaikan bisa melihat masa depan. Ya, karena apa? Karena history tends to repeat itself. Oke, memang ketika band-nya meruncing, otomatis itu marketnya lagi apa? Sideways. Ya, ketika band-nya mekar, ya, nggak tahu ke atas atau ke selatan, ya, itu artinya apa? Market lagi volatile, ya, volatile. Ya, volatile. Ketika mekar tuh volatile, ketika squeezing itu sideways. Ya. Nah, jadi ketika market udah kelihatan bandnya udah kelihatan mekar seperti ini, otomatis kita memasuki masa yang sangat volatile, ya, setiap hari ketemu ARB, kalau naik ketemu arah, ya. Itulah, memang seperti itulah market pada umumnya, Pak Ibu. Jadi ya mohon maklum. Oke ya, jadi ya tantangin aja. Kalau misalnya udah fibernya merah, ya udah keluar aja udah. Ya, kapan masuk lagi? Ketika bandnya cukup meruncing dan kelihatan breakout ke utara. Oke, atau minimum market candle-nya atau sahamnya udah mulai tembus ke jet line, itu bermasuk. Oke, apakah Bapak Ibu sudah mengerti penjelasan saya? Sudah ngerti kemana kapan pakai rebound? Kalau ngerti, tolong sudah mengerti. Ngerti ya? Oke, bagus. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu. Ya, satu lagi. Oke, sekarang kita masuk ke menu kita hari ini. Ya, apakah di tengah-tengah IHSG yang lagi big sale saat ini, ya, itu ada saham bagus. Tapi ingat Mbak Ibu ya, saya hanya mau call ketika market udah mulai rebound. Oke. Di sini kita masih belum tahu di mana nih bottomnya ini ya. Paling enggak ketika dia bisa rebound sekali aja, ya, ketika rebound sekali aja,
Paling kita bisa meraba ya, meraba gimana rasanya, apa itu gimana level supportnya. Tapi saya yakin bahwa 99% bahwa magnitude ya market yang lagi downtrend secara short term ini tidak sebesar magnitudenya, apa itu efeknya ketika disapa oleh Miss Rona tahun lalu. Ya, ingat Bapak Ibu ya, apalagi terutama Bapak Ibu yang baru belajar trading pertama kali. Ya, ini baru turun berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari Pak Ibu. Hari loh ya, hari loh ini. Gimana rasanya ketika Anda market turun selama 4 bulan ya? Ini dia. Ya. Ngeri Pak Ibu. Waduh. 31 Januari ya. Ya. 31 Januari, oke. Bentar. Supaya ngerti aja day by day-nya gimana. 31 1 2020. Ya. Ini dia ya. Nih dia ya. Nih. Udah mulai kelihatan downtrend ini ya. Jebol ini ya. IHSG ini kan composite alias IHSG, oke. Udah bandnya meruncing ya, meruncing seperti ini, ya. Meruncing seperti ini. Nih, meruncing. Meruncing ini ya. Mulai kapan itu? Mulai kapan itu? Mulai pertengahan 2018 ya. Sampai Februari 2020, berarti apa? 2 tahun ya. Oh, lebih, kalau mau tarik lebih dari sini kalau tarik. Ya, chartnya Pak, Pak. Oh iya ya, sorry. Ini dia ya, ini dia. Ya. Maaf. Market itu downtrend mulai kapan? Ya. Mulai pertengahan April. Mulai April 2017 ya, tahun 2017 sampai 2020. Berarti apa? 3 tahun IHSG itu gerakannya sideways. Ya, 3 tahun. Akhirnya apa? Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun lagi. Akhirnya apa? Bandnya jadi meruncing. Otomatis kalau bandnya meruncing akan terjadi sebuah breakout. Breakoutnya itu cuma 2 arah, mau ke selatan atau ke utara. Oke. Nah, in this case, ya ternyata Bapak Ibu, breakoutnya itu ke selatan. Oke, tapi sebetulnya kalau kita mau lihat indikasinya kemana, gampangnya kita lihat aja V-bar-nya kemana. Sebenarnya ini udah kelihatan ini ya, mulai dari Januari ya, bulan Januari ya, udah mulai rame-rame corona ini. Itu udah kelihatan di chart loh Bapak Ibu. Kenapa? Jebol tembus jet-line bawah yang hijau ini. Ya, kemudian apa yang terjadi berikutnya? Ternyata IHSG turun. Ini ya, ini saya gerakkan hari per hari. Ya, ini ya, hari per hari ya, Bu ya. Ya, daily itu ya. Kemudian apa terjadi? Turun. Wow, ngeri Pak Ibu. Waduh. Ini dia ya. Ini 3 bulan ini ya. Mau tahu gimana daily-nya? Gimana daily-nya? Mau tahu? Seret. Tuh kayak gitu. Tuh dia. Ini loh daily. Ya, ini loh daily. Gimana rasanya melewati market seperti ini? Coba tanya Pak Hendra coba. Gimana rasanya Pak Hendra? Tiap hari BCA ARB, BRI ARB, Mandiri BNI, apa aja tuh kena auto reject bawah. Dan nggak cuma sahamnya aja. Indeks ISG-nya disuspend, ya, itu pun kena suspend. Ya, auto reject. Ya, kenapa? Turun lebih dari 7% dalam 1 hari. Gimana rasanya itu?
pengalaman itu adalah pengalaman yang sangat-sangat mendewasakan, Bapak Ibu. Kalau nggak cut loss, amit-amit jangan bayi ya, Bapak Ibu ya. Ya bersyukurlah Bapak Ibu ya yang sudah pernah mengalami ini ya. Kenapa? Karena ini adalah peristiwa yang sangat mendewasakan kita semua. Ya, dan ketika Anda survive dan thrive, ya, akhirnya Anda mendapatkan reward-nya. Apa itu? Cuan gila-gilaan. Ya, waktunya orang kaya raya di bursa itu adalah ketika pasca market krisis. Tapi Pak Adi, kok sekarang lagi turun Pak Adi? Ya biasalah, udah kena apa sesi profit taking setelah 3 bulan market naik terus loh. Masa karena profit taking? Malah bahaya Pak Ibu kalau misalnya 3 bulan itu nggak pernah naik terus ya. Ingat Pak Ibu ya, apapun yang naiknya terlalu kencang itu koreksinya bakal dalam. Dan apapun itu yang turunnya terlalu kencang, maka reboundnya bakal kencang. Ya, itu adalah hukum alam, ya berlaku di mana-mana. Dan menurut saya, selama 7 hari ini turunnya IHSG itu terlalu kencang, ya too fast and too soon. Maka saya masih punya confidence tinggi bahwa market akan rebound bentar lagi. Oke? Pampers saya bisa bocor ya. Iya, sampai nanti pampers balik Pak. Apakah sejauh ini Bapak Ibu sudah mengerti penjelasan saya? Kalau ngerti atau belum mengerti? Itulah Bapak Ibu artinya namanya cut loss. Oke. Yang ngerti hanya 3, 4, 5 aja kah? Ngerti ya? Gampang ya? Oke. Ya, kita akan masuk ke menu utama kita hari ini. Saham apa yang bagus? Oke, mau screening di weekly atau monthly dulu? Coba saya ingin tahu, coba ayo voting coba. Mau screening di weekly atau monthly dulu? Coba bilang di komen. Weekly aja ya, oke. Kayak popular vote weekly aja dulu. Apakah yang bagus? Tunggu ya. Ini lagi screening. Oke. Ini tunggu sampai full hijaunya. Baru selesai screeningnya. Biasanya kalau nunggu screening ini, saya juga lagi bakar-bakar menyan, Bapak Ibu ya. Supaya dapat wangsit dari langit juga. Sebentar Bapak Ibu ya. Ya.
Oke. Wah, iya, era naik ya. Gila, keren. Di tengah-tengah ISG yang lagi kerokan gini, era lagi kenceng banget ya. Gila, luar biasa. Oh, gila, kuat ya SMA ini ya. Kuat kok. Kayak gini ya, gila. Kuat SMA ini. Uish, boleh juga SMA ini ya. Boleh juga nih SMA ini ya. Daily, weekly, monthly. Jadi ini udah akhir bulan Ibu ya, dan akhir bulan ini SMA ditutup dengan candle merah. Baguslah, karena apa? Setelah 3 bulan kemarin itu ya SMA naik terus. Ya, weekly, daily. Boleh juga ini di BOW ini ya, SMA ini. Boleh juga ini SMA di BOW. Oke, coba lihat yang lain. Coba lihat yang lain. OSR, PMTR. Wait, PTPS-nya boleh juga ya. DWM. Boleh juga PTPS-nya. Mending tunggu di hari penjat dulu dikit. Di GRM ini out nih, GRM. Siloam Edco. DNI. Gajah Tunggal. Coba dia mau coba. Gajah Tunggal luar biasa ya Ibu ya. Gajah Tunggal luar biasa nih ya. Iya. Film terbang ya. Iya. Iya, tadi film tadi diborong sama Ci Shirley tadi. Apakah Ci Shirley di sini? Pak Indra punya film kah? Nggak ikut, Pak. Nggak ikut. Ngeri, Pak. Iya tuh, sangat sangat volatile Pak. Kolesterol tinggi, Pak. Iya. Loh, tuh. Gajah Tunggal ini yang isunya dibeli Lokeng Hong, saya setuju bahwa chartnya bagus dan sangat menjanjikan. Ya, ini dia ya. Naiknya kencengan ya. Tentunya short gini ya di weekly ya. Ini naiknya kenceng ya, seret gini ya, kenceng naiknya. Kemudian dia turun short. Tapi secara daily juga kelihatan, kelihatan tentang muncul ke bawah ini ya. Tapi secara monthly, Wak Ibu, ini masih baru pemanasan ya. Kita akan stuck Gajah Tunggal setelah dia udah mulai rebound pelan-pelan ya. Kalau sekarang jangan dulu, kita masih belum tahu di mana itu apa bottomnya. Ali.
Atro. Wih gila SMCP. Ngegas sendiri dia. WM. Wih, SMCP ini gila ya. Keren. SMCP Monthly. Ini kelihatan mau muncrat atau mau muncrat banget Pak Ibu. Siapa yang tahu? Apakah Anda bisa bacanya? Tembus ke Venus gitu, Pak. SMCP ini punya masa depan cerah. Pak Denis tanya, Pak BBRI Adi udah cut loss ya? Kalau fibernya merah harus cut Pak. Anda Pak Denis pakai daily atau weekly Pak? Pakai daily atau weekly? Daily. Apa warna fibernya Pak? BBRI sama Adi. Merah, out. Out dulu. MBTA, Nika. PPI keren, PPI. PPI ini keren, PPI. Molly seperti ini Molly ya, keren PPI. Yang punya TPIA, mending disimpan jangka panjang aja, oke? Ini loh, bandnya Molly ya, udah mulai runcing ke atas ini. Udah mulai mekar ke atas ini. Keren ini. Mari. Makanan isi. HMSP ini out nih. INKP ini anti badai, betul. DWM. Yo, bagus nih ya. Boleh nih NKP ini. Boleh nih, saya mau call ini NKP. Boleh nih, yang anti badai nih. Ya, boleh beli NKP. Di 13.000. Kenapa? Monthly-nya loh, udah mulai kita muncak gini ya. Boleh nih. Daily juga. Daily pun meruncing dirinya ya. Ketika dia daily-nya udah tembus 13.100, Pak Ibu. Kemungkinan besar, probabilitas besar ini INKP bakal terbang. Ya, gimana? Setuju kah kalau kita call INKP hari ini? Siapa yang tahu? Coba. Setuju, Pak. Setuju ya? Iya, kalau INKP bagus ya otomatis Tekim juga bagus. Betul. Bevin Pak Ko ya. Cek Pak. Wah, iya. Waduh, Bevin keren. Bevin ini keren. Ya, boleh Bevin. Boleh. Ya, tapi hari ini kita call aja INKP. Ya. Buy INKP 13.000 or better. Yang sudah bisa akses chartbot, ya, silakan cek weekly dan monthly. Kalau udah punya INKP, jangan beli TKIM dan sebaliknya. Karena chartnya sama, nggak peduli fundamental gimana. Oke. LC ini luar biasa, kuat. Tekim juga. Tekim juga. Gimana monthly-nya? Luar biasa monthly-nya Tekim. Luar biasa. Jadi kalau Tekim aja chartnya segini bagusnya ya, mekar gini ya monthly-nya ya. Otomatis INKB juga ikutan. Nikel ini ya. Goyangannya maut ya. Goyangannya maut nikel ini ya. Ini dia. Jadi kemarin nikel monthly-nya sudah tembus resisten kuat dan sekarang kena sesi profit taking. Secara jangka panjang nikel ini punya masa depan cerah. Tapi apakah saya mau call sekarang? Jangan dulu.
Tunggu nikel ketika dia udah mulai meruncing daily-nya, udah mulai mau breakout atau tembus jet line yang hijau itu, baru kita beli lagi. Mengerti Bapak Ibu menurut saya? Ngerti nggak? Kalau ngerti tolong nggak mengerti? Ngerti ya? Oke, mantap. Yes, Pak Olong. Congrats, Pak. Let your profit run, Pak. Roti. Keren. Ultra Jaya. Monthly, daily. Kontok juga Ultra Jaya ini. Ultra Jaya ini adalah salah satu saham yang banyak dipom-pom oleh para fundamentalis karena apa? Fundamentalnya bagus, PER-nya murah, PBB-nya rendah, valuasinya murah. Tapi sekali lagi, apakah saham-saham yang katanya fundamentalnya bagus, ya itu ada jaminan bahwa itu saham bakal tambah OTW ke bulan? Lihat ini, gimana WLTJ, Ultra Jaya? Apakah dikira bahwa fundamentalnya bagus itu adalah jaminan bahwa saham itu bakal jalan? Ya enggak sayang. Ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ya, orang-orang kalau misalnya gini ya, syarat untuk bisa cuan ya dari pasar saham itu hanya dari pinter belajar fundamental ya, atau nemu formula fundamental yang bagus ya. Hanya cuma itu doang, atau sekolah setinggi mungkin ya untuk jadi apa itu certified financial fundamental analyst atau certified technical analyst ya, karena cuma itu aja syaratnya untuk cuan di bursa ya, maka para ladies and gentlemen yang titelnya tinggi-tinggi itu, maka beliau sudah jadi miliarder sekarang. Tapi ternyata nggak semua, betul nggak? Betul nggak? Sekali lagi, trading saham itu adalah ya sama kayak bisnis ya, yang mempengaruhi portfolio Anda bisa cuan atau enggak itu dipengaruhi oleh apa? 10% sistem, apa itu? Technical fundamental, dan 90% itu adalah emosi. Ya, emosi. Jadi percuma kalau ngerti formula fundamental sesak apapun, tapi kalau emosinya masih kacau, ya, dah kecil kemungkinan dia bisa berhasil. Ini dia ya. Jadi jangan terbuai namanya fundamental lain ya. Tetap aja. Juga jangan terbuai oleh sebuah chart monthly yang bagus ya, atau weekly yang bagus. Tetap semua hal di dunia ini itu adalah probabilitas, Pak Ibu. Jadi kalau misalnya kita nemu saham yang bagus apa itu fundamentalnya, atau saham bagus yang chart monthly-nya, maka itu artinya saham itu punya probabilitas besar untuk tambah naik ke depannya. Ya, apakah bisa turun sahamnya? Bisa, tapi meskipun probabilitasnya kecil. Ya, contohnya apa? Ya kayak tadi kita belajar soal chartnya apa ISAP itu gimana akhirnya. Ya, tetap harus disiplin money management. BJBR. Oh, Stinge, daily, weekly, monthly. Oh, Stinge ini juga punya apa itu? Prospek bagus, Pak Ibu. Nggak peduli dia mau nambang nikel kayak mau nambang batu bata kayak ya. Tapi cuma lihat ini ya. Tapi dia selama 4 hari ini, 4 bulan ini hijau terus. Paling enggak bulan depan dia bisa merah lah, apa-apa lah. Tapi secara jangka panjang Tins ini punya peluang bagus, prospek bagus. Apa ini? Raja. Ini dia ya. WM. Nah, ini dia ya.
Ini dia. Tahan nggak? Tahan nggak? Kalau misalnya hari dalam sebulan naik turun. Tapi cat bagus ini. Tapi bulan ini aja dia turun 30%. Tahan nggak itu? Jadi jangan dikira ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, semakin besar Anda pakai time frame, ya, semakin besar pula risiko yang harus Anda siap tanggung. Ya, kenapa? Karena semakin besar time frame, semakin range-nya semakin lebar. Ya, antara R1, R2 ya, ini semakin lebar ya. Ya, kalau ini antara R2 ke R3 itu sekitar 50%, Pak. Ya, tapi kalau cek di daily-nya. Nah, kalau daily-nya ya antara R2 ke R3 ke R1 ke R2 itu paling berapa? 10% doang. Ya, jadi berapa itu? 5 kali lipat ya range-nya ya. Ketika Anda memilih time frame yang lebih kecil lagi. Ya. Kemarin saya nemu apa kemarin? With MDKA, weekly, monthly, daily. Weekly, monthly, daily. Wah, berarti Pak Ibu, harga emas dunia itu kemungkinan besar akan tambah naik lagi, Pak Ibu. Iya ini. Oh, iya ini. Tuh. Tapi apakah saya mau call MDKA? Menurut saya ini udah terlalu tinggi ya di sini. Ya. Lumayan tinggi. Saya nggak mau call MDKA lagi. Era luar biasa ya. Weekly, monthly. Ya, weekly, monthly. Daily, weekly, monthly. Monthly, weekly. Bagus. Oke lah. Gimana Bapak Ibu? Mumpung ini eranya lagi ambil napas ya. 2740. Kalau saya call itu juga ini. Mumpung dia lagi satu di daily-nya ini. Sasaran empuk ini, Pak. Iya. Oke, apa gini weekly-nya upturn gini ya. Weekly-nya ya. Kemudian monthly-nya ini sebenarnya masih baru berangkat Bapak Ibu, masih 2 candle hijau ini berarti napasnya untuk nanjak masih panjang Bapak Ibu. Setuju? Kita call era? INKP itu daily, weekly, monthly cakep semua Pak Reza. Ya boleh, saya setuju. Oke, buy era 2750. Buy era 2750. Oke, swing weekly. Oh, kemarin tuh saya ngirim list yang monthly ya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan cek monthly gimana setelah market close. BCA. BCA, weekly, monthly. BCA masih on track kok. Daily-nya, ya memang anak goyang sih. Mau gimana lagi daily-nya. Lebih volatile. Weekly-nya masih kuat bertahan di atas jet line 33825. Monthly-nya masih tergolong uptrend selama 3-4 bulan ini. Iya. Sampai setelah tes. Ya. WIM. Monthly, weekly, daily. Boleh juga WIM ini ya, monthly-nya ya. Ya karena minggu ini IHSG lagi seminggu itu 6 hari pada krokan terus, ya kekuatannya keren. Otomatis kita jarang ketemu saham-saham yang weekly-nya bagus naturally.
Wood ini keren. Wood ini. M E. Wih, W M. Bagus Wood ini. Bagus, punya produk bagus. Yes, betul Pak Anto. Harus prudent Pak Anto, money manajemennya. PMRI. Wah, jangan dulu Bu Nelly. Jangan dulu Bu. Ya, jangan dulu Bu. Tunggu besok aja Bu. Karena apa? Kontranya, apa tuh supportnya ini masih belum kelihatan PMRI-nya. Tenang aja Bu, tenang aja. Ini ya, sebenarnya oke sih kalau weekly gini apa kalau kita beli PMRI sekarang ini ya. Kenapa? Weekly-nya masih oke. Ya, weekly-nya masih oke. Ya, 3 minggu hijau terus. Nah, sekarang ini kok merah ya maklum lah. Gimana monthly-nya? Monthly-nya masih on track. Ya. Kemudian daily-nya gimana? Ya, memang lagi turun. Ya, terus gimana kapan belinya? Mending tunggu besok aja deh. Kita harus merapat dulu di mana support-nya dulu ya. Tenang, nggak boleh serakah, oke? Setiap hari kita selalu gampang dapat kesempatan, Bapak Ibu. Tenang aja. TJPI. KF. Oke, udah gitu aja. Nggak ada yang bagus lagi weekly-nya. Mari kita screening yang monthly. Explore. J-Sky. Sebentar. J-Sky. Oh, oke. J-Sky nggak bagus, Pak. Belum, Pak. W, T, J-Sky, M. Weekly J-Sky, monthly J-Sky. Jangan dulu, Pak. Ya, jangan dulu, Pak. Coba slash T, TPIA, D, TPIA, W, slash T, TPIA, M. TPIA ini oke, Pak. Keren. Slash T, Inco D, slash D, Inco W, slash D, Inco M. Inco ini keren, kok. Jangan dulu, tapi jangan kerja dulu ya. Slash T, dot D, slash D, dot W, slash D, dot M. Oke, itu masih on track, tenang aja. Indie coba. Slash D, Indie D, slash D, Indie W, slash D, Indie M.
Tenang aja, ini masih on track. Oke, jangan dulu Pak. Kalau JSK jangan dulu Pak. Saya sih nggak tertarik, masih belum tertarik Pak. Oke, mari kita cek gimana monthly-nya. SAME /T SAME B /T SAME W /T SAME M. Wow, boleh juga samenya nih Pak. Boleh nih Pak, samenya Pak. Oke, setujulah. Paling enggak kalau saham ini saya entry 50% dulu aja, oke? Jangan banyak dulu. Ketika saham sudah tembus, ketika saham bisa tembus ke jet line di 375, 376, barulah kita muatan Pak Indra. Setuju Pak, kalau saham Pak? Setuju. Daripada JSK Pak. Kompas itu. Balik ke monthly. MTDL, KLDF. Langgeng Makmur. Oh, kalau volumenya. Tidak ada volumenya. TGR, TGR ini keren juga. Wih, 37 miliar ya. Sebulan, sehari. Wih, M. Ini loh. Dia udah sempat breakout top box ini. Breakout resisten ya. Di monthly pula. Ya, berarti TGRA ini punya prospek bagus ke depannya. Tapi kalau daily-nya seperti ini, mending kita tunggu ketika market sudah mulai stabil, ya, baru kita cari titik entry-nya. Kalau sekarang jangan dulu. Bull ini keren juga, Bull. Wah, ini dia film ini ya. Waduh. Film ini punya prospek luar biasa, Pak. Kenapa kok luar biasa prospeknya? Siapa yang tahu? Kenapa? Ada yang tahu? Kalau tahu, tolong tulis di komen. Monthly-nya berita box tadi. Yes, betul. Simple, gitu aja. Simple. Dan volume gede sekali juga. Ya. Volume gede juga. Ya, udah breakout resisten. Ya. Kelihatan muncrat ini ya. Apalagi volume gede. Wah, ini film ini punya prospek bagus ini ya. Nggak peduli apapun beritanya, ya. Nggak peduli meskipun Manoj Punjabi beli Universal Studios kayak, atau Ram Punjabi mau bikin filmnya unyil kayak, ya nggak usah peduli. Tapi kalau catnya kayak gini, money kayak gini Pak Ibu, film ini punya probabilitas gede untuk jadi multi-bagger. Ya sama aja kan. Kalau Anda beli saham katanya punya fundamental bagus, apakah ada jaminan bahwa saham yang fundamental bagus itu bakal jalan, bakal naik? Ya enggak. Tapi yang benar adalah saham yang fundamentalnya bagus, maka dia punya
probabilitas besar untuk tambah naik ke depannya. Ya sama aja sama dengan Anda nemu saham yang punya chart bagus di monthly. Kelihatan mau mekar gitu. Berarti Anda punya saham yang punya probabilitas besar untuk tambah naik ke depannya. Simpel. Itu aja lebih simpel gini. Ya, daripada Anda harus bongkarin laporan keuangan satu persatu dari hampir 700 saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Pusing Bapak Ibu. Tinggal screening gini-gini aja loh. Gampang. Lagian setiap saham itu ada market maker-nya, ada yang nyupirin, ada bandarnya. Jadi sang market maker itu pasti lebih tahu dulu daripada orang kebanyakan. Jadi kalau seorang market maker dia bisa mau menggerakkan sahamnya ya sampai naik harganya, itu besar kemungkinan ada apa-apanya di saham itu. Ya, tanpa Anda mengerti. Dan ketika harga sampai naik, serat gitu ya, tiba-tiba ada aja berita-berita bagus. Wah, ada misalnya film mau ngontrak Tom Cruise untuk jadi pemeran Sidul kayak ya, atau mau ngontrak Nicole Kidman jadi pemerannya Zainab kayak ya, nggak usah peduli. Ya, kalau caca kayak gini ya udah Anda punya saham yang punya high chance untuk tambah naik ke depannya. Whatever the fundamentalist. Bapak Ibu mengerti ya maksud saya ngomong ya? Ngerti nggak? Kalau ngerti, tolong nggak mengerti. Yes, ngerti ya. ITMA ini keren banget ya. Tapi ini nggak ada volumenya, cuma 31 miliar. 31 miliar, Pok. Satu bulan ini ya, berarti satu hari paling cuma volume cuma 1 miliar. Ya, jangan beli ini meskipun cat monthly ya bagus. Tuh, satu hari cuma berapa itu? 804 juta. Ini saham kalau dibeli Pak Anto 1 miliar aja langsung rontok Pak, amit-amit Pak. Jangan dibeli ya. Oke, berikutnya apa lagi? Monthly. Apa nih? CAKK ini apa nih? CAKK ini. Kok keren gini chartnya? Tapi nggak ada volumenya, cuma 1 miliar satu hari. Ya, sama 1 miliar satu hari. Ya, nggak banyak, nggak gede volumenya. Tapi secara monthly, CAKK ini, weekly juga bagus, monthly juga bagus. Ya, ini ada kemungkinan besar dia bakal jalan CAKK ini. Ya, nanti one day ketika CAKK benar jalan, nanti ini kan saya rekam, ya, nanti Anda bisa lihat nanti ya. 2 atau 3 bulan tepat kemudian, atau mungkin setengah tahun kemudian ya. Ingat ya, ini monthly Pak Ibu ya, monthly loh ya, satu candle ini 1 bulan Pak Ibu ya. Bumi ya, ini bumi keren loh ya. Bumi ini keren ini, lihat nih, volume gede volumenya, ya, bandnya meruncing, dan dia sempat naik ini, ya. Bumi juga punya prospek bagus ini, apalagi saham-saham kayak apa nih, Doit, India, hari ini jalan juga ya. Iya. Kenapa? Batu bara mau naik ya. Sebenarnya Anda nggak perlu tahu batu bara mau Newcastle mau naik kayak ya, tapi kalau caranya kayak gini, maka besar kemungkinan bumi juga akan ikutan. Kenapa? Karena bumi juga satu perusahaan batu bara paling gede di Indonesia. Iya Pak. Kalau minggu ini ya portfolionya ada yang hijau semua, itu luar biasa Pak. You are not the only one Pak. Ya, seragam Pak, hampir semua Pak. Hampir semua ya. Saya juga termasuk ya. Portfolio saya juga merah otomatis. Ya. Jadi kalau ada yang hijau sekarang ini ya ajaib Bapak Ibu. You are not the only one. MLB.
RMS juga bagus, RMS ya. Monthly-nya bagus ini. Tower juga oke, tower. Fire, nah ini dia Fire nih ya. Perusahaan energi. Energi, apakah Fire itu juga usaha batu bara? Tapi catnya bagus ini Fire nih ya. 1 bulan ini volume dia itu 1,4 triliun. Berarti bagus volumenya, volumenya ada ya volumenya. Ya, ada volumenya. Iya, betul. Yang hari ini fotonya hijau semua, tolong kasihkan nomor WA dukun langganannya ya. Nanti saya juga pengen kenalan ya. Gak apa-apa. Biar nama-nama pahala ya. Kenalin dukun sakti. SMBR nih juga bagus. TPIA, oke mantap TPIA ini anti badai ya. Karena yang punya Pak Hendra Tandiono ya, anti badai. Ditandur sama Pak Hendra ini. TPIA ini. Terus agro ini udah overheating ya. Hoki ini bagus hoki ini. Ya, hoki ini punya peluang bagus di monthly ya. Dan setelah ini 4 bulan ini hoki itu naik terus ya, hijau terus 4 bulan ini. Dan karena ini adalah tanggal 29 Januari, besok Senin sudah Februari ya, maka kalau candle-nya ditutup merah seperti ini ya bagus dapat hoki, oke. Tapi intinya adalah hoki ini punya masa depan cerah, gak peduli siapa fundamentalnya, nama bosnya siapa, kantornya di mana ya. Karena cat itu nggak bisa bohong. Woi, ini keren nih JTP ini ya. Keren, Bok. Keren. Ya, keren. Tapi volumenya cuma 43 miliar ya dalam 1 bulan. Oke. Gimana daily-nya? Ya, ini cuma 200 juta kok, Ibu, volumenya satu hari. Volumenya kecil banget ya. Tapi apakah saya mau beli sekarang? Nggak mau saya. Kenapa? Karena nggak ada volumenya. Ya, simple. Tapi secara monthly, ini saham sangat luar biasa, bagus prospeknya. Oke. NPN, PRPT, Wins, energi. Nah ini dia. Energi ini keren ya, energi ini. Whatever happen ya, besar kemungkinan ya gerakan jadi akan ada gerakan gede ya, Bapak Ibu ya. Dan ini gerakannya di monthly, Bapak Ibu. Luar biasa nih, energi bumi ya. Energi bumi. Kalau sekarang mungkin masih belum kelihatan. Kenapa? Karena seminggu ini IHSG lagi merah. Otomatis ini candle-nya merah di monthly. Tapi maklumlah selama 2 bulan kemarin energi itu ngegas terus. Kalau hari ini, kalau bulan ini monthly nih Bu ya, monthly ya. Kalau bulan ini energinya bulan apa sih ya maklumlah. Ya. SNGR keren juga. Bahkan UNSP pun ya. Kebun sawitnya Bakri pun mulai jalan. IMAS juga. Ya. Bapak Ibu, kalau Anda lihat ya, volumenya gede seperti ini ya. Ya, volume gede ini ya. Ya, itu berarti apa? Sang supir itu mau untuk menggerakkan saham ini. Oke. Jadi kenapa kok dia volume kecil ya sekarang ini ya? Kenapa kok dia volume kecil? Ya. Otomatis sang supir itu nggak bisa, sang bandar itu nggak bisa menahan penurunannya karena memang sentimen ya lagi profit taking ya, dan ini turunnya pun volume juga nggak gede ya. Jadi kalau seorang bandar, seorang market maker itu bisa menggerakkan sahamnya dengan volume segede ini pasti ada apa-apanya
Ya, pasti ada apa-apanya. Ya. Dan nggak pasti. Lebih tepatnya adalah high chance itu ada apa-apanya. Ya. Dan kalau udah kayak gini modelnya, ya, volume kecil dan turunnya dalam, ya. Volume kecil dan turunnya dalam, itu besar kemungkinan sang bandar pun juga nyangkut harganya. Jadi jangan dikira market maker atau supirnya saham atau bandarnya saham itu harganya nggak bisa nyangkut, Bapak Ibu. Bisa. Kalau nggak percaya, tanya aja sama orang-orang yang pernah nyimpenin saham namanya es krim, ya. Beli dan jual, ya, beli dan jual. Oke, semakin tinggi barnya itu semakin gede volumenya. Beli dan jual itu digabung semua. Oke. Sekali lagi, jangan dikira yang namanya bandar itu sakti mandarguna, Bapak Ibu. Enggak, ya. Mereka pun juga bisa nyangkut, Bapak Ibu. ITMG, keren ya ITMG. BPT juga. INKP mah, nggak perlu tanya lagi. TKIM juga, ya. TKIM. Keren nih moninya ini. HMSP itu mending out aja. Nikel ini keren, ya. Masih on track nikel ini. Tapi memang gerakannya mantap, ya. Adi juga keren, ya. Keren. Ini dia. 2 bulan kemarin, candle-nya hijau pekat gitu seperti itu, ya. Kalau bulan ini di close dengan kondisi candle merah seperti ini, ya maklumlah. BJPR juga keren. Wasita juga, otomatis kalau Wasita, ADI, bagus, otomatis Wika, PTPP, PPRU itu juga bagus. Indi ini keren banget ini. Keren banget Indi ini. Petro, nggak ada volumenya. Ini sahamnya Lo Keng Hong, nggak ada volumenya. Nggak ada volumenya. Cuman 2 miliar, Bapak Ibu. Ini loh, 2 miliar satu hari. Mau beli berapa coba? Anda kalau mau jual saham ini, Anda punya 5 miliar, 10 miliar, atau bahkan kayak Lo Keng Hong itu, Anda mau nggak mau harus jual di pasar nego, nggak bisa di pasar reguler. Bidnya nggak ada. Alias pasar nego, alias Anda mesti cari bayar sendiri, ya. Jadi jualnya manual, tapi tetap under bursa. Ini dia pos ini, tapi goyangannya maut ini. Deal juga bagus. Apa ini? Wika juga sama kan, sama catnya dengan Adi. Cuma Lo Keng Hong aja yang punya, yang bilang nggak punya. Berarti dia sendiri yang gorengin ya. Raja juga keren. Bush. Tepik ini keren amat ya. Gila, anti badai kok. Tepik. Coba lihat tower gimana tower. TOWR. Daily, weekly, only. Ya, lumayan menjanjikan lah towernya. Tunggu aja dia ketika mau nongol sinyal apa deh. Atau nongol paling nggak minim tembus jet line dulu aja deh di 990 baru kita beli lagi. Panin live, Srill, Wiki. UNTR nih keren, UNTR. Keren. Wih, Mayora nih keren amat ya Mayora ini ya. Keren, keren. Bagus. Mayora ini punya
Mayora ini punya prospek bagus ini. Dan Mayora ini juga salah satu saham yang dijagokan oleh para fundamental analis karena fundamentalnya bagus. Dan kali ini fundamental bagus dan chartnya juga bagus. Dan saya setuju. Ya, amin Pak Anton. Demikianlah adanya, demikianlah kenyataannya. PTP juga keren. Jadi coal ya, saham-saham batubara itu punya prospek yang sangat cerah ke depannya. Nggak peduli mau Newcastle naik lah atau apalah ya. Tapi secara chart monthly saham batubara kayak PTBI, TMG, Doit, ya, Indi, mereka punya prospek yang cerah ke depannya. MBAP, era ini dan ini udah nggak mau ngomong nih ya, anti badai ya, era ini. Aisyah ini dia, oh ini goyangannya maut ini ya, goyangannya maut ini. Aisyah ini punya prospek bagus. Kenapa kok bagus prospeknya? Ya karena ini, ya monthly udah kelihatan. Sekali saya bilang, monthly itu adalah hanya indikator bahwa ini saham punya prospek bagus ke depannya. Oke, yang penting disiplin manajemen, meskipun chartnya sebagus apapun, jangan pernah all in di saham ini. Oke, tapi secara monthly ini saham Aisyah ini punya prospek bagus dalam masa depan. Apa ini? MMLP, BDMN, Merck, TNCA, BCA ini dia. BCA ini keren BCA ini. Ya, kalau BCA aja keren, ya berarti itu bagus buat IHSG. Kalau candle monthly BCA bulan ini ditutup close gini, ya maklum lah ya, 3 bulan ini, ya apa itu BCA naik terus, ya santai aja. Prospek IHSG itu sangat bagus sekali, sangat cerah ke depannya. KKGI juga ini keren juga nih ya, tapi nggak ada volumenya, cuman 3 miliar, sebulan, ya jangan dibeli. BNII, Doit ini keren, ya. IMJS, IMAS, CAST, Total, IPCM, nah, ini mantap ini. Kalau IPCM juga pasti ada IPCC lagi. Udah garam mending out dulu ya. Bahkan kalau monthly sampai merah itu benar parah loh Ibu ya. Kalau monthly-nya itu Vibar sampai merah itu benar-benar parah. Yo, ini bagus ini ya, Hermina apa itu rumah sakit ini ya. Mika juga bagus catnya. SIMP keren, KPL juga bagus, KPL. Wah, ini dia MCAS ini keren, Pok. MCAS ini keren. Ya, banget. Weekly, daily. Wow, apalagi naik ini hari ini 10% ya. Bagus, bagus. MCAS ini adalah satu saham yang punya prospek sangat cerah ke depannya. Enough, paling arah serem. BNPA, KF juga serem. Autumn Williams, Cleo masih on track. Wismilak itu oke. Silo, MDIA ini apa-apaan ya? Keren-keren amat nih sebelum begini jadi ya. MDIA ini ya. Sama apa pula ini? Tapi volumenya tidak ada, cuman 5,7 miliar sebulan, tidak. Skip. ISAT ini keren, ya, ISAT keren. BPKP oke. Poli, boleh juga poli ini ya. Tapi volumenya cuma 7,2 miliar sebulan. Bahaya. DSND, Andi, sama pula Andi.
Arwana ini keren juga ya. Tapi volume cuma 2 miliar sebulan. Sehari. 2 miliar doang sehari. Bahaya. Nggak ada volumenya. Mending skip aja. Wood, ini keren Wood ini. Dapannya meruncing, ya, dia kuat bertahan di atas deadline, apalagi dia tahan anti badai seminggu ini. Tuh, itu anti badai seminggu ini. Keren. Punya perpecahan juga. Wood. Arto ini gak ada volume. Ada volume juga ya, 115 miliar. Sebulan, oke lah. Tapi jangan dikejar, telat. MLPL, PBB. Bevin, nah ini keren Bevin, keren. Bevin. TCPI, keren juga TCPI ini ya. Wah, TCPI tergolong saham yang boten alias bukan di sektor batubara. Chartnya aja udah bisa sebagus ini, Pak Ibu. Apalagi model-model ITMG, PTBA, Indi dan lain-lain itu cuma high chance itu cuma tinggal nunggu waktu, Pak Ibu. Santai aja. P-Pro juga keren ya, tapi goyangnya mau ini. MLPT multipolar keren juga ini. Baja ini boleh juga ini baja. Boleh juga baja ini. Sarana sentral baca tamu. Waduh, ini gila luar biasa ini. Roti ini juga berpeluang jadi multi backer, Pak Ibu, roti ini. Dahsyat. Gimana Pak Ibu, untuk Bapak Ibu? Keren nggak catnya roti ini? Keren nggak? Keren nggak? Bagus nggak? Apalagi volumenya lumayan gede, 102 miliar sebulan. Keren, Pok, roti ini. Satu hari, ya 3 miliar, ya lumayan ya. Masih ada volumenya ya. Oke, roti. Roti ini adalah salah satu saham yang punya peluang jadi multi bagger ke depannya, Pak Ibu. Roti. PBID udah lewat. SMCP oke. Ya, Tins ya, roti Tins. Antam udah lewat. Truk keren, Mika keren, Same keren ya. BBRI juga ya, BBRI juga keren BBRI. Harum udah lewat. Harum batubara ya. Tambahan indikasi bahwa saham batubara itu bakal melesat. Saratoga, Sandi Uno ya, Inco keren, IPCC keren, ya, Kras ini dia, calon multi bagger juga nih Kras ini, ya, multi bagger, Kras, kemudian Medco, Gajah Tunggal juga, ya, Gajah Tunggal juga, Bank Jatim, Asa ini keren juga, ya, Asa ini keren. Indorama, boleh juga Indorama ini. Nah, habis. Begitulah caranya kita nemu saham-saham yang keren-keren, Pak Ibu. Yes, kaki daily roti banyak panjang. Itu artinya memang indikasi bahwa volume kecil. Dan volume kecil memang benar. Roti itu volumenya cuma 3 miliaran doang satu hari. Ya, memang belinya nggak boleh banyak-banyak. Dan biasanya saham-saham yang bagus-bagus. Ketika dia pertama kali jalan, ya, di mana bisa dilihat dari monthly-nya, ya, ketika dia pertama kali jalan, kayak dulu INKB, TKIM, ya, volume saham seperti itu masih kecil dan seiring dengan berjalannya waktu, tambah naik harganya, biasanya itu besar kemungkinan
ya volume akan mengikuti. Kenapa? Tambah rame yang trading saham itu. Ya, jadi kalau INKP, TKIM awal-awal itu masih kecil-kecil Pak Ibu. Ya, dulu INKP itu berapa coba? Di sini ya. Sini ya. November ya, 2016. Ya. Di sini. Ketika dia sebelum muncrat, sebelum dia ngetop ya, saat wis lama gini ya. Tanggal berapa itu? 28 Februari. 28 Februari. 28 Februari 2017. Dor, ini dia. Ya. Nih. Bayangin ya. Lihat nih. Ini adalah INKP ya. Pada pada awal 2017 ya. Ketika dia masih belum ngetop. Oke. Jebol resisten ya. Bandnya muncul kelihatan ya. Di time frame apa? Monthly. Oke, time frame monthly. Ya. Apa yang terjadi? Ya, sebelum saya tunjukin apa yang terjadinya, harus cek dulu. Ini loh, berapa ini volumenya? Cuman 67 miliar. 1 bulan. Ya, otomatis kalau anggap aja gampang-gampang dibagi 30 aja. Itu volume cuma 2 miliar atau 3 miliar 1 hari. Oke, tapi chartnya bisa secakap ini. Ya, cek dulu gimana daily-nya dia pada waktu itu. Daily. Tuh, cuma berapa itu? 2 miliar, Pak Ibu. 2 miliar 1 hari. Ya, ketika INKP masih belum top. Oke. Kemudian, apa yang terjadi berikutnya? Ya. Ini dia ya. Saya gerakkan daily aja. Lihat ya chart ini ya. Lihat ya. Bentar, saya bersihin dulu. Saya bersihkan dulu. Nah, ya. Kita jalan hari per hari. Oke. Ting 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 ting. Nah, ini dia ya. Bapak Ibu, ingat ya, meskipun daily-nya bagus ya. Molnya bagus ya. Lihat nih. Sempat loh itu INKP dibanting dalam loh. Ini loh, kakinya loh panjang. Nah, jadi sekali lagi, jangan dikira saham-saham yang monthly-nya bagus chartnya itu perjalanannya bakal mulus. Oke? Tetap kita mesti tahu kemana itu arah major trendnya. Ya. Oke. Kita lihat lagi. Tuh. Ini hari per hari Bapak Ibu ya. Hari per hari loh ini. Tuh. Tuh, ya, ini akibatnya kalau Anda nemu saham yang monthly luar biasa, Pak Ibu. Masih berapa ini harganya? 2.500 itu. Betul nggak? Masih berapa tuh harganya itu? 2.500 sayang. Ya. Sekarang berapa harganya NKP? 12.000, 13.000. Tuh dia. Ya, awalnya 1 hari cuma 2 miliar rupiah per hari. Tapi sekarang berapa nilainya? Dor. Tuh. Berapa itu sekarang volumenya? 360 miliar per bulan. Dari cuma 30 miliar, cuma 2 miliar per hari, jadi naik jadi berapa? 10 miliar per hari. Tambah gede volumenya. Betul atau betul banget? Betul banget. Keren? Ya, semua itu dimulai dari sebuah saham yang muncrat di monthly, Pak Ibu. Dan sekarang gimana penampakannya sejak pertama kali beli INKP di situ? Ya, gimana penampakannya? Coba dilihat. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Tor, ini dia di sini belinya. Ya, Februari 2017 dia sampai sekarang. Ini dia
Ini dia penampakannya. Seret seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah ngerti ya? Sudah ngerti ya perjalanan sebuah saham ketika pertama kali bukan siapa-siapa, nggak ngetop sahamnya, akhirnya jadi saham mainstream langsung ngetop. Udah ngerti perjalanannya sekarang ya? Ya, begitulah Bapak Ibu. Tapi perjalanannya itu tidak mulus sayang. Apalagi kalau dilihatin hari per hari. Bisa bikin stres. Ya. Dan gimana rasanya? Ya kayak NKP itu. Oke? Apakah Bapak Ibu mengerti? Mengerti? Kalau ngerti, tonton dan mengerti? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke, mantap. Ini udah jam 3:30, nggak kerasa. Soalnya kita bisa close dulu. Udah lumayan panjang ini sesi kita hari ini. Sebelum saya close, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Mau tanya, Pak. Ya, silakan Pak Indra. Apa Pak Adi pernah nemu, Pak, saham yang secara fundamental maupun teknikal, time frame monthly-nya udah kelihatan, Bollinger Band-nya mekar apa? Untuk ini kan sekarang lagi diskon, Pak, harganya kan lagi turun, Pak. Betul. Untuk di keep kira-kira setahun, Pak. Satu aja, Pak, saham. Saya tidak pernah sekarang saya tidak pernah ngecek fundamental. Nggak pernah. Dan kalau mau ngecek fundamental pun, saya harus cek dulu itu chart weekly atau monthly-nya bagus atau enggak. Setelah nemu saham yang chart weekly monthly-nya bagus, baru kalau saya mau, saya cek fundamentalnya. Jadi jawabannya adalah saya masih belum nemu sebuah saham yang weekly monthly bagus plus fundamental bagus. Saya belum nemu, Pak. Tapi kalau saya nemu, pasti saya sajikan ke Bapak Ibu sekalian. Gimana? Tapi kalau mau ngecek saham yang fundamental bagus, silakan screening di weekly bagus, monthly bagus. Ya, maka setelah nemu itu, baru cek fundamentalnya. Nanti besar kemungkinan Anda akan menemukan sebuah mutiara terpendam. Itulah caranya. Jadi daripada ngecekin 700 listing emiten ya, capek, mending cari saham yang chartnya bagus, weekly monthly-nya, terutama monthly-nya, baru berikutnya ketika udah nemu saham itu, cek fundamentalnya. Itu lebih gampang. Apakah terjawab, Indra? Oke. Thank you, Pak. Oke, kalau gitu, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mendapatkan manfaat atas sesi kita hari ini? Kalau dapat, tolong bilang dapat. Kalau nggak dapat, ya bilang aja. Nanti akan saya perbaiki. Oke, saya juga turut berbahagia kalau sharing saya bermanfaat. Kalau gitu saya close dulu sesi kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di seminar kita minggu depan. Have a nice weekend. God bless you all abundantly. Cheers. Thank you, Pak Adi. Thank you, Pak Adi. Thank you, Pak Mike. Thank you, Pak. Thank you. Arigato, Pak. Arigatou gozaimasu. Terima kasih, Pak Adi. Thank you, Pak Charles.